Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Sebagai kita Ultras Garuda dan juga La Grande serta Casual, sebagai pemain ke-12 dari supporter yang sangat fanatik kepada timnas Indonesia. Yang pertama, mari kita satu komando dan satu barisan dan berpegangan erat bersama Bapak Erick Thohir, karena kita nanti ya sahabat-sahabat Garuda, bulan November sudah kita akan jalani, di mana tinggal beberapa hari lagi kita akan menjamu timnas Jepang yang akan bermain di GBK. Setelah itu akan menghadapi Arab Saudi. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Justin, bagaimana soal dari persiapan dari lapangan yaitu GBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang menjadi venue pertandingan dalam dua laga ini. Tentunya rumput yang dulu-dulunya yang dikhawatirkan yang jelek sekarang sudah mendapatkan sorotan. Jadi rumputnya saat ini sudah sangat luar biasa. Dan bahkan ketika Coach Justin mengatakan langsung menghashtag kepada Tom Haye, karena kita ketahui bersama ketika pertandingan melawan menjamu timnas Filipina, ketika Tom Haye mencetak gol, ketika berselebrasi itu gagal dan lutut dari Tom Haye itu luka. Jadi sahabat-sahabat Garuda, saat ini stadion itu sudah akan siap menjamu lawan dan juga siap untuk memanjakan kaki-kaki dari para pemain kita timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa persiapan dan juga bagaimana informasi yang sedang melanda timnas Indonesia saat ini, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Tapi idealnya, gue mewakili dari netizen, kenapa nggak disiapin dulu infrastrukturnya, termasuk Garuda ID-nya dibikin pasti bagus disiapin dulu. Enggak, karena baru minggu ini Garuda ID-nya dijalankan kan. Enggak, bentar, kita bahas face record itu kan. Face record gitu kan. Nah, face record ini. Iya. Seandainya kalau fasilitasnya belum ada, nggak mungkin dong dijalanin. Pasti fasilitasnya ada dulu. Butuh adaptasi dulu kan, install dulu pasti kan. Ya pasti. Iya pasti udah ada dong. Iya, udah ada. Tapi kan pasti harus ada trial dan error, Mat. Ya pasti. Ya kan? Kalau lu tidak mencoba, lu nggak akan dapat trial error. Lu nggak tahu yang terbaik seperti apa. Ini kok ngomong startnya. Lu coba dulu, ada komplain, nggak semua komplain akan ditampung, mereka perbaiki. But you have to start dulu. Lu harus mulai. Atau kan Liga lagi jalan tuh. Ini masih 2 minggu. PSSI mencoba di 1 match. Liga misalnya, taruh dulu. Ini alat yang akan dipakai di GBK nih. Ditaruh dulu. Ya kan kita belum dengar kan akan seperti apa kan. Ini kan kita masih mengambang nih, apakah akan uji coba? Siapa tahu uji coba di apa gitu. Karena kan VAR aja kan uji cobanya di piala. Gue kasih contoh ya, di Cengkareng. Dulu itu kan semua ngantri. Sekarang lo tinggal KAI, coach. Tinggal slide paspor lu, lu bisa otomatis beri. Terutama e-paspor. Awal-awal itu banyak masalah. Betul. Sekarang lancar. Betul. KAI, saya ingat pertama kali KAI pakai face record ini. Face record ini, itu orang bingung. Pasti bingung. Kan biasanya print tiket. Ini tuh udah nggak perlu print. Pokoknya ada tiket masuk, dia nggak baca sendiri muka, nama sama, udah. Sidik jari bla 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 udah masuk tuh. Nah, itu orang awal-awal tuh antri. Sekarang Anda ke Gambir deh. Nggak ada lagi orang ke counter cetak tiket ini. Betul. Masalahnya kalau lu di face recognition ketahuan nggak muka lu siapa gitu. Nah, saya pakai KTP teman masih bisa juga. Diidentifikasi sama. Sama nih masuk. Ideal. Tapi memang kemarin baru 2 hari lalu atau 3 hari lalu dari diumumkan Garuda ID itu memang aksesnya masih susah. Daftarnya login masih susah, dan kita nanti pengen lihat nih apakah tinggal diperbaiki aja. Pertanyaan memang yang menjadi perdebatan netizen adalah kenapa di laga yang krusial ini gitu. Takutnya kan nanti ketika mereka pengen nonton pertandingan penting, justru ada masalah. Tapi kan ada 3 minggu ini. Gue tidak bilang harus sekarang ya. Gue hanya bilang ini kan harus digunakan. Momentumnya lawan Jepang ini kan. Dan harus dimulai. Harus dimulai. Kalau itu kan keputusan dari PSSI lah. Tapi gue bilang ini harus dimulai, harus di start. Entah di laga apa itu terserah PSSI, tapi dulu ya. Kita nggak boleh ketinggalan dengan teknologi. Betul. Dan namanya sistem ya, namanya sistem itu harus
harus banget dimulai, harus start gitu. Baru sistemnya itu berjalan, orang tahu cara belinya di mana, masuknya kayak gimana. Gue baru denger ini loh. Apa? Gue baru denger masalah PSSI mau menerapkan ini. Oh, udah dari lama. Jadi gue bilang, ini mengantisipasi yang kemarin Coach, itu yang rame, ada trisit. Iya. Satu orang punya kursi yang betul, sama. makanya gue bilang kenapa harus diterapkan untuk meng-cut calo. Iya, pesawat yang dari dulu udah gunain barcode dan itu pasti ada. Kita pernah naik pesawat, loh tempat saya di sini, tempat saya di. Dan kalau seandainya lu mau jual masih bisa, tapi lewat jalur yang proper. Kayak gue pas final Euro, gue kan beli dari orang lain. Orang lain mau jual. Yang ketiga berarti ya? Orang ketiga jualnya lewat ke UEFA dulu. UEFA dapat kartu kredit gue, pas orangnya udah kasih, baru duitnya dirilis. Terus jadi itu untuk menentukan face recognition-nya gimana, Coach? Enggak, bukan. Ini tuh kayak ada ID. Tapi dalam arti apa yang gue ingin sampaikan, bahwa orang kalau sudah beli, kalau seandainya dia mendadak nggak bisa, dia tetap bisa jual. Oke. Jadi bukan angus dengan teknologi dan lain-lain. Tetap bisa. Nah, sistem ini juga harus diterapkan sama PSSI. Jadi yang jual itu bukan calo, tapi orang yang sendiri. Ya, jadi lebih ke tracking lah, siapa yang jual, siapa yang belinya kan. Dan pembayarannya juga ke track semua. Jadi nggak bakal ada yang namanya double atau triple. Iya, atau kartu kredit palsu atau apa enggak. Hal kayak gini juga harus dipertimbangkan sama PSSI. Ya. Oke, itu bagus ya. Tapi belum ada yang berdebat mereka ya. Belum ada yang ngapain kita mau? Karena ini demi timnas. Nah, ini mungkin bisa berbeda. Sudah saatnya kritik Sintayong. Mau nanya konteksnya apa? Iya. Kemarin 2 pertandingan terakhir banyak yang bilang kalau memang bisa dikritik ya dikritik, kalau memang dipuji ya dipuji. Oke. Menurut lo kemarin bisa Coach saya duluan ya. Coach nanti Dari tadi lu duluan. Udah lah. Saya duluan. Dari tadi Coach. Tadi lo ada yang pertama. Dari tadi Coach pertama. Lu menang koin nih, dari tadi lu duluan. Ya udah lo Coach duluan. Ya udah Coach duluan. Baru pulang liburan semangat banget ya. Coach duluan. Setuju? Setuju Sintayong dikritik. Berdasarkan match kemarin. 2 pertandingan kemarin ya. 2 pertandingan, yang pertama Dari amat? enggak. Tapi terutama lawan Cina. Sangat setuju di dalam dunia pelatih itu ada pepatah never change a winning team. Dan babak kedua lawan Bahrain, pada saat Rizky Ridho masuk di kiri, kemudian ya itu top. Tapi itu belum pernah menang, Coach. Ditambah enggak. Kita nggak menang kan dikerjain wasit. Harusnya menang itu match. Comeback kan? Oke. Terus don't change the sama team, bukan winning team ya. Sama kehadiran Tom Haye. Jadi kita pada saat itu lawan Cina kita live kan. Iya. Gue kan kaget, gue bilang. Gue di Praha waktu itu kan. Gue bilang gue kaget lihat line up-nya. Karena satu tidak ada Tom Haye, dan kedua Rizky Ridho yang bagus di sayap kiri masih aja dipasang itu. Terus sayap kanan itu siapa namanya? Siapa? Yang lawan Bahrain yang kepalanya bocor. Oh, Malik Rizaldi. Nggak main. Ya harusnya dia juga main jadi starter gitu loh. Diberikan kesempatan lagi ya. Iya, kenapa lu kalau rombak mungkin 1 pemain, ini 4 pemain dirombak. Nggak make sense gitu. Alasannya kan dia butuh pemainnya 100% fit. Kalau lu merasa Tom Haye tidak fit, mainkan dari awal, lu tarik menit di babak 60. kedua ya. Dibandingkan ambil resiko babak kedua baru masukin. Ini dilakukan sekali sama Hansi Flick. Pemain penting dicari langsung kalah. Osasuna. Langsung kalah gitu. Itu hancur. Langsung kalah. Habis itu nggak dia lakukan lagi. Dan pemain inti masuk babak kedua sempat membalas tuh. Iya, tapi too late. Kalah ya. Nah, kalau lu mau seperti itu, mau tidak memaksimal atau memberikan beberapa pemain kesempatan, mainkan dari awal. Menit 45 lu bisa ganti. Menit 30 lu bisa ganti kok. Menit 20 bebas lu ganti. Kalau dia udah nggak fitin. Itu gue sangat kecewa dengan keputusan Saya sebelum mengatakan setuju atau tidak setuju ya, namanya pelatih, apapun yang terjadi di lapangan ya boleh dikritik dan boleh dipuji. Main aman. Enggak. Maksudnya artinya bukan kok bisa ini? Sudah saatnya, kata-kata sudah saatnya. Artinya seolah-olah STY tidak pernah dikritik dari kemarin-kemarin. Iya, benar. Iya, gue makanya kan. Jangan bilang saya main aman, Anda yang salah kasih kata-kata. Diplomatis sekali. Jangan salah. Anda pas orasi nggak begini. Lah, diplomatis, menyuruh masyarakat bersatu. Tiba-tiba ada hashtag I'm with people. Sama. Maksud saya adalah bukan sudah saatnya. Seolah-olah sekarang saatnya kita kritik. Lah kemarin-kemarin emang apapun yang dilakukan STY nggak boleh dikritik.
harus dipuji terus. Boleh. Misalnya lawan Bahrain. Enggak. Misalnya lawan Gue bukan bilang kritik ya, tapi kritik gue setuju, nggak ada masalahnya. Iya. Tapi kalau dia main bagus, kenapa harus dikritik? Iya. Ngerti nggak? Betul. Nah, sekarang yang terjadi yang gue lawan kan adalah kritikan yang absurd, di mana timnas main bagus, tetap dikritik gitu loh. Kan lucu. Ini yang gue lawan. Tapi pada saat main jelek kayak lawan Cina dikritik itu harus. Iya. Itu harus. Walaupun dalam keadaan main bagus ya, misalnya kayak salah pergantian, misalnya pergantian salah kan boleh-boleh aja sebenarnya. Boleh. It's okay. Nah, tapi kalau sudah saatnya, kalau lebih tepatnya ya mungkin ya bisa Anda sebagai moderator yang berwibawa boleh. Bisa kritik juga gitu. Maksudnya ini adalah meninjau taktikalnya evaluasi si kembali. STY. Iya, maksudnya apakah dengan yang dia lakukan lawan Bahrain dan juga Cina ini udah worth it? Tapi kalau kita berkaca lagi, STY memang main begini kan? Iya. STY memang main begini gitu. Di satu posisi, makanya saya selalu dari awal ya Coach ya, bilang bahwa timnas kita akan bagus, Coach perhatikan deh, kalau lawan tim yang lebih kuat dari kita. Tapi kalau lawan tim yang selevel atau di bawah, kalau bingung. kita bingung menyerang, kita bingung megang bola duluan. Enggak sih, untuk gue sih gue nggak bisa terima pendapat itu karena kemarin itu nggak bisa murni karena nggak ada Tom Haye, ngaruh banget itu. Tapi kan udah dijawab kok sama si Sintayong kan, kalau Tom Haye Ya makanya mainin dari awal aja. Tapi kan kalau buat pembelanya STY pasti akan bilang siapa kita? Apakah kita lebih tahu daripada STY? Itu kan pertanyaannya. Betul. Yang betul sih. Yang lihat di latihan dan segala macam. Betul. Kan? Buktinya kalah tuh. Ya itu maksudnya. Lah. Pada akhirnya kan ya nggak ada jaminan juga kan? Kita nggak berhak untuk mengintervensi pelatih. Betul. Tapi Dia lebih tahu lah dalam ya. Pada saat dia mengambil keputusan dan ternyata keputusannya salah, masa kita nggak lihat hasilnya aja dan lihat permainan? Apakah kita mendominasi Cina? Enggak juga. Jadi wajar kita kritik. Iya, wajar. Setuju. Setuju. Oke, berarti sudah saatnya kritik STY masih sama-sama setuju. Yang Sintayong harus bisa berbahasa Inggris dan terutama Indonesia. Lu kan udah coach. Ahli bahasa, wah, pas Bahasa dia bisa bahasa Inggris. Interview mulai bisa. Udah aku. Bahkan ini ya, saya ambil patokan Justin Abner ya. Ketika datang sini, bahasa Inggris saya kan saya merasa buruk ya. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, justru bahasa Inggrismu lebih bagus dari coach STY. Enggak itu. Oh, dari coach STY. Dibandingkan STY aku lebih bagus. Aku langsung, wah bangga nih. Berarti separah itu STY. Maksud aku, Padahal lu hancur, dia lebih hancur lagi. Itu udah pasti hancur kan. Ternyata menurut Justin lebih bagus aku. Nah, maksud aku gini, kita kemampuan linguistik orang-orang itu beda-beda lah. Iya. Ada orang yang terlahir memang susah untuk menerapkan bahasa baru. Kayak lu ya. Kayak saya gitu. Dan teman-teman fak-fak yang lainnya. Susah sekali gitu. Karena lidah udah kaku. Ya, bahasa Inggris SD nggak ada. SMP guru kadang-kadang enggak gitu. Angka waktu 3 tahun. Sudah saatnya sih, maksudnya paling tidak berkomunikasi dengan pemain yang jangan bahasa Indonesia deh, bahasa Inggris universal. Harusnya itu udah saatnya untuk bisa. Paling tidak dalam keadaan bahasa sepak bola. Gini, gue itu cukup mendalami bahasa ya. Kalau setuju tidak setuju nih? Gue setuju. Setuju berarti setuju juga. Setuju juga ya. Sama juga. Gue cukup jadi gue tahu kira-kira kadar kesulitannya itu seperti apa. Kalau kita bicara kadar kesulitan untuk gue ya, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, Indonesia paling gampang. Indonesia gampang ya? Indonesia tuh gampang banget untuk dipelajari. Dan menurut teman-teman bule gue yang pernah tinggal, bukan liburan, tinggal di Indonesia, mereka juga bilang semua, Indonesia tuh gampang. Dan mereka bisa bahasa Indonesia, cuman niatnya nggak ada. Dan gue rasa kalau dia terbuka sama kayak pelatih Jepang yang baru datang yang cewek, timnas cewek. Oh iya. Dia datang bilang, saya mau belajar bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan gesture ke dedication ke supporternya, ke fansnya bahwa
gue datang nggak hanya untuk cari duit doang atau tapi gue berusaha. Nah ini yang gue nggak ngelihat dari Sintayong. Iya masalah, iya itu dia waktunya ini ada udah 3 tahun, berapa tahun? 4 ya? Dari 4 pandemi tahun. ya, 4 potong pandemi. Nah pas pandemi nggak ada kerjaan, kenapa nggak belajar? Iya kan? Iya bisa di rumah juga belajar Iya, kan. 4 tahun deh. Udah 4 tahun maksud Iya, aku tuh. Kalau pertanyaan itu diajukan di tahun pertama, saya masih kemampuan linguistik orang beda-beda lah, sulit lah. Tapi 4 tahun itu waktu yang cukup panjang lama lah. gitu. Tenak aja cuma 2,5 tahun udah dipecat. Iya, untuk paling nggak bisa memahami Iya, lah. gue udah dapat golden visa juga. Iya, golden kan? visa. Belum bisa bahasa Indonesia juga. Golden tapi. visa. Iya, Ini nanti jadi ada gua rasa foundation juga. Oh iya. Yang terakhir, melepas Jepang menang dari Arab Saudi. Ini mungkin bukan hitung-hitungan dari skill ataupun kualitas, tapi hitung-hitungan misalkan kartu merah. Simpan pemain maksudnya. Kartu kuning akumulasi sama cedera. Kalau lo fight di lawan Jepang habis-habisan, Wah, ini sulit nih. bisa habis-habisan nanti di lawan Arab justru lo kita butuh peluangnya berkurang poin. dengan adanya kartu kuning akumulasi. Enggak, Kan Izes kan ada kartu kuning nggak singkat gua kan? Nggak, gue bilang lu harus tetap tampil full. Fight di Jepang habis-habisan. Ya, Ya. Australia bisa curi poin kok. Ya, tapi kan Australia langganan Piala Dunia. Pilihannya ada apa aja? Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Wah, cuma Gue di tengah, setuju aja. Oke, berarti lo melepas Jepang. Enggak, sorry. tidak setuju. Tidak setuju berarti. Gue nggak setuju. Gue nggak boleh lu Lepas lepas Jepang match. di kandang. Ini bukan matematika dan kalau melakukan itu ntar kalah lagi lu lawan Saudi. Enggak. Tetap harus full tim lawan Jepang. Saya setuju deh. Saya di antara juga karena faktor akumulasi. Ada Saya setuju. akumulasi kartu Karena juga. Tapi Izes perannya penting loh. Ya. betul sih, betul. Tapi Lo ya, belum tahu Jepang ya? kan kita sepakat calculated. Gue kebayang Calculated ya di atas kertas Gue ya. kebayang timnas tanpa nggak kebayang timnas tanpa Izes. Iya, karena ada berapa kartu kuning ya? Hampir 4. Ivan udah kena kartu kuning, Jaisis udah kena kartu kuning. Iya, Kalau misalkan justru besok kan yang pertandingan bisa kita Jepang, curi poin penting ya. Oh. Maksudnya dari prediksi kita, dari di atas kertas kita sepakat calculated loss Iya. melawan Jepang. Tapi Arab Saudi kita bisa curi poin tuh. Bahkan poin Iya. full mungkin Iya. ya. Iya. Karena mereka lagi struggling Iya, banget iya. tim Arab Saudi. Nah, kalau untuk akumulasi dan lain-lain, si Sintayong simpan masih worth it menurut Dimengerti saya. lah. Masih masuk. Tapi Tapi bukan urusan... Nggak gini. Kalau lu simpen Ivar Jenner masih gampang diganti. Ya. Oke. Izes nggak bisa diganti. Sama Kevin Nix, kalau dia bisa main ya, belum ada kabar dari Nggak, dia. bilang, nggak bisa. kemungkinan kecil. Disumpah aja belum. Sama Kemungkinan iya. kecil. Emang dia udah disumpah? Belum. Makanya mau disumpah belum mau gimana Kan lu? masih ada 3 minggu. Belum daftar harus. Katanya mau diterbangi Kevin Dix dari Copenhagen ke Magelang karena menteri-menteri lagi di Magelang semua. Gak ada orang di Jakarta. Iya, waktu itu. Gua hari Minggu itu. Setuju sih. Setuju ya? Untuk cash akumulasi. Karena Ya. ada hampir 5 coach. Intinya lo masih bisa. Kalau ini tidak bisa lawan Arab 5 Nggak, pemain ini. gue bilang yang harus main terutama Izes harus main sih. Kalau Ivar ini nggak main karena ingin save Kalau itu, Yeno memang udah pasti nggak bisa main lawan Jepang. Verdong juga kan? gue masih bisa terima. Just Iya. Tapi Justin Ya, udah Justin sempat bisa cedera. main dong. Masih Masih 50-50. 50-50 juga soalnya Justin kan. Sintayong bilang belum fit. apalagi kalau Justin nggak main. Ya. Nah ini kemudian Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan perlu kiranya saya ingatkan kepada kalian, timnas Jepang adalah bukan tim yang kaleng-kaleng. Karena kita ketahui bersama, Jepang adalah merupakan tim Asia yang menjadi langganan soal Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.